siswa kelas 10 sekalian, bertemu lagi dengan saya, Mr. Donald Manalu, SPD. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Tentu kita bertanya-tanya, siapakah nenek moyang bangsa Indonesia? Mungkin kamu sudah pernah dengar atau yang belum pernah dengar, saya akan jelaskan pada materi saat ini bagaimana manusia pertama Indonesia bisa sampai ke kepulauan di Nusantara ini. Untuk mengetahui lebih lanjut, kita dengarkan penjelasan video berikut ini. Jadi materi kita hari ini adalah asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Banyak jenis-jenis manusia purba di dunia, bahkan di Indonesia, misalnya Pithecanthropus erectus, Pithecanthropus soloensis, dan Robustus, dan yang lain-lain, seperti kita pelajari pada pertemuan minggu yang lalu. Jenis-jenis manusia purba itu bukanlah nenek moyang bangsa Indonesia yang sekarang ini. Kenapa? Karena jenis manusia purba tersebut telah mengalami kepunahan pada masa awal Holosen. Jadi yang menjadi pertanyaan adalah siapa nenek moyang bangsa Indonesia kini? Untuk menjawabnya dilakukanlah sebuah kajian atau ilmu pengetahuan alam dengan menguji siapa nantinya nenek moyang bangsa ini. Menurut para ahli, ada beberapa jenis ras manusia berasal dari Asia Tengah yang datang ke negara kita. Di antaranya adalah Papua Melanosoid, Europoid, Mongoloid, dan yang lain-lain. Ras tersebut nantinya menyebar ke beberapa daerah disebabkan oleh yang pertama, tidak adanya binatang buruan di tempat yang lama, sehingga mereka harus berpindah tempat untuk melanjutkan yang namanya hidup. Yang kedua adalah bencana alam. Mungkin di daerah yang lama sering terjadi bencana alam, baik itu ledakan gunung Merapi, banjir, dan yang lain-lain. Yang ketiga adalah sering terjadi peperangan di tempat yang lama, memaksa mereka untuk berpindah tempat. Jadi perpindahan tempat nenek moyang bangsa Indonesia adalah dari Teluk Tonkin pindah ke Kamboja, nantinya ke Thailand, Laos, Vietnam, dan menyebar ke seluruh kepulauan Nusantara. Karena kesamaan asal-usul dari ras inilah tidak heran, maka rata-rata masyarakat di Asia Tenggara memiliki ciri fisik, rambut, bahkan warna kulit yang sama. Yang kedua adalah kajian khusus para ahli. Bahkan kajian arkeolog dilakukan untuk meneliti hasil kebudayaan manusia purba asli Indonesia. Dan ditemukanlah bahwa kebudayaan aslinya adalah kebudayaan batu tua atau disebut dengan Paleolitikum. Bukti peninggalan zaman batu tua itu ditemukan di Pacitan dan Ngandok. Kemudian mendapat pengaruh dari daratan Asia hingga menghasilkan kebudayaan batu tengah atau yang lebih dikenal dengan Mesolitikum. Yang kedua adalah kajian khusus para ahli. Mereka melakukan penelitian di mana peralatan Mesolitikum tadi antara lain adalah kapak genggam, kapak pendek, atau lebih dikenal dengan pebble, dan yang satu lagi. Sedangkan Madeline berpendapat bahwa pendukung kebudayaan Mesolitikum adalah ras Papua Melanosoid yang berasal dari Baskon Hoabin di wilayah Tonkin. Berdasarkan penelitian ahli bahasa, dilakukanlah nantinya kajian linguistik, yaitu mengkaji bahasa, ada nggak kesamaan antara bahasa yang satu dengan bahasa yang lain. Bahasa yang digunakan di Kepulauan Nusantara termasuk dalam bahasa Melayu Polinesia, atau lebih dikenal dengan bahasa Austronesia. Hal ini dibuktikan dalam penelitian basic vocabulary pada berbagai bahasa masyarakat kepulauan Austronesia hingga Polinesia. Bahkan seorang peneliti yang sangat terkenal yaitu Profesor Dr. Haken berhasil membukukan penelitiannya tahun 1889. Beliau berpendapat bahwa tanah orang yang menggunakan bahasa Austronesia itu harus kamu cari di wilayah Kamboja ataupun Indochina dan daratan sepanjang pantai sekitarnya.
bahasa Austronesia itu terdiri dari bahasa Indonesia, bahasa Polinesia, Melanesia, dan Mikronesia. Jadi bahasa di Nusantara itu serumpun pada awalnya. Adanya perbedaan bahasa seperti bahasa Batak, bahasa Jawa, bahasa Minang, Bali, Dayak, Maluku, dan yang lain-lain. Itu disebabkan karena setelah mereka tiba di Nusantara, pengguna bahasa itu berpencar sehingga mereka dipisahkan oleh lautan yang luas, hutan rimba, dan pegunungan yang sangat banyak. Oleh karena itu, bahasa yang dulunya sama kemudian berkembang dengan sendirinya menjadi bahasa daerah setiap masing-masing daerah. Yang ke-C-nya adalah kajian biologis. Tujuan kajian biologis adalah untuk mencari kesamaan fisik dan keserumpunan manusia Indonesia dengan fisik keserumpunan manusia yang hidup di daerah lain. Kesulitannya adalah pada masa bercocok tanam, peneliti tidak berhasil menemukan fosil manusia purba pada masa bercocok tanam itu. Padahal di Thailand dan di daerah Indochina ditemukan fosil pada masa bercocok tanam. Sehingga dari penjelasan tersebut nanti dapat disimpulkan bahwa adanya unsur kesamaan atau keserupaan antara penduduk Indonesia dengan masyarakat yang mendiami daerah daratan seperti Indochina, Kamboja, Burma, dan Thailand. Kajian ini memperkuat teori bahwa manusia Indonesia berasal dari Tonkin yang tersebar ke selatan, termasuklah ke negara Indonesia atau Nusantara ini. Yang ketiga, kita lihat migrasi ras manusia ke Kepulauan Nusantara. Berdasarkan penelitian, ras manusia yang datang ke Kepulauan Indonesia itu adalah ras Melanesia, atau lebih kamu kenal dengan ras Melanosoid, Papua Melanosoid, ras Proto Melayu, dan ras Deutero Melayu. Tapi ingat, kamu harus bisa membedakan antara Deutero dan Proto. Kalau dikatakan Proto, dia tua, sedangkan Deutero itu adalah muda. Kita lihat yang pertama adalah ras Papua Melanosoid. Ras ini berasal dari Tonkin di daerah Baskon Hoa Binh itu, Vietnam Utara. Persebaran yang dilakukan oleh ras Papua Melanosoid ini sebagian melalui jalur barat, sebagian melalui jalur timur. Ras Papua Melanosoid antara lain masih ada hingga saat ini. Contohnya itu adalah suku Sakai di Siak Riau kita ini, suku Papua di Papua, suku Semang di Semenanjung Malaya, dan suku Aeta di Filipina. Artinya masih meninggali wilayah-wilayah di Asia Tenggara. Yang kedua adalah ras Proto Melayu atau lebih dikenal dengan Melayu tua. Ras ini termasuk ras Mongoloid dan berbahasa Austronesia. Ras ini berasal dari Yunan, Tiongkok Selatan. Dari tempat asalnya lah mereka menyebar ke Teluk Tonkin di Vietnam Utara. Ras Proto Melayu masih ada hingga saat ini. Contohnya apa, Sir? Contohnya adalah suku Nias di Sumatera Utara, suku Batak juga di Sumatera Utara, suku Dayak di Kalimantan, dan suku Toraja di Sulawesi. Yang terakhir adalah ras Deutero Melayu. Ras ini juga berasal dari daerah Tonkin. Ras Deutero Melayu telah memiliki kebudayaan yang sangat tinggi. Peralatan mereka sudah terbuat dari yang namanya perunggu. Sisa-sisa Deutero Melayu yang masih ada hingga saat ini adalah contohnya suku Jawa. Mungkin kamu sudah sangat kenal, ada orang Jawa di mana-mana. Suku Melayu, Bugis, dan Minang. Jadi itu dia tadi penjelasan materi tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Jadi tadi dijelaskan bahwa asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia yang berasal dari Tonkin atau yang disebut dengan Indochina. Mereka menyeberang melalui yang namanya gugusan pulau-pulau dan akhirnya nanti mereka sampai ke Nusantara sehingga menghasilkan yang namanya ras-ras Deutero Melayu, Proto Melayu, dan Papua Melanosoid dan yang lain-lain. Itulah kehidupan masyarakat Indonesia pada masa sekarang ini. Sekian yang dapat Sir Donald sampaikan. Semoga apa yang dapat saya sampaikan menjadi ladang berkah atau ilmu bagi kamu. Sekian dan terima kasih.